perkenalkan nama saya Rahma dengan NIM A011818. Di sini saya akan menjelaskan usaha tani yang saya ambil, yaitu padi organik atau pertanian organik. Pertanian adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalisasikan kesehatan dan produktivitas agroekosistem, keragaman hayati, siklus biologis, dan aktivitas biologi tanah secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan berkelanjutan. Sistem pertanian organik menggunakan bahan secara alami atau menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pertanian organik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pertanian sistem berkelanjutan dengan menerapkan teknologi dan sistem teknik yang pada penerapannya berjalan seperti dengan lingkungan, agar ekosistem tetap berjalan seperti apa adanya dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, subsistem dari komoditas yang saya ambil ini ada beberapa subsistem. Pertama yaitu subsistem penyediaan sarana produksi. Penyediaan sarana produksi akan menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran mencakup kegiatan perencanaan, kegiatan pengolahan dan sarana produksi, teknologi dan sumber daya. Agar penyediaan sarana produksi ini atau input usaha tani ini memenuhi kriteria adanya ketepatan waktu, ketetapan jumlah, ketetapan jenis, ketetapan mutu, ketetapan produksi yang produk apa yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, serta ketetapan harga. Subsistem yang kedua yaitu subsistem usaha tani atau proses produksi, mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produktivitas primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan pemilihan bibit atau lokasi, komoditas, teknologi dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produktivitas primer. Di sini tentunya tidak ditentukan pada usaha tani yang intensif, pada sustainable atau lestari. Artinya, meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam, yaitu tanah dan air. Di samping itu juga ditentukan usaha tani yang berbentuk komersial, bukan hanya untuk usaha tani yang subsisten. Artinya produksi primer yang akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi saja, sehingga dapat menambah nilai ekonomi dari petani itu sendiri. Nah, subsistem yang ketiga yaitu subsistem agroindustri atau pengolahan hasil. Lingkungan kegiatan subsistem agroindustri tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana saja di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produksi pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi primer tersebut. Nah, subsistem yang keempat yaitu subsistem Astagfirullahaladzim. Subsistem yang keempat yaitu subsistem pemasaran, mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri, baik dari untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama dari subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence, pada dasarnya domestik dan luar negeri. Dan subsistem yang terakhir itu subsistem pendukung, di mana ketika subsistem pendukung ini tidak ada, maka terjadi suatu kelangkaan atau biasa terjadi kegagalan dalam proses pemasaran. Mengapa demikian? Karena subsistem pendukung ini sangat dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu usaha tani itu sendiri.
Nah, di sini yang saya ambil yaitu tanaman padi organik. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penting sebagai sumber utama untuk menopang kehidupan manusia. Padi merupakan tanaman bahan makanan pokok penduduk di Indonesia, khususnya di Indonesia. Besarnya peran komoditas pangan tersebut menjadikan padi menjadi komoditas pangan yang sangat strategis dan pembangunan pertanian. Petani secara konvensional yang diterapkan petani selama ini semakin tidak menguntungkan. Biaya produksi semakin mahal atau besar akibat penggunaan bahan kimia secara terus-menerus sehingga tanah pun menjadi tidak stabil dan mengurangi bahan-bahan organik di dalam tanah itu sendiri. Nah, gaya hidup sehat dengan slogan yang biasa kita dengar hidup atau pertanian organik ini sangat mendukung menjadi tren baru meninggalkan pola hidup pada pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami seperti pupuk, pestisida kimia, sintesis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Gaya hidup sehat telah melembaga secara internasional yang masyarakat jaminan bahwa produk pertanian harus berkontribusi aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi sehingga memberikan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa saya mengambil padi organik? Karena kita tahu bahwasanya negara kita yaitu negara Indonesia ini identik dengan jika tidak memakan nasi. Nah, mengapa saya mengambil itu? Karena itu merupakan hal pokok bagi kita. Nah, subsistem selanjutnya subsistem dari usaha tani saya ini akan saya jelaskan sesuai dengan materi saya. Kita tahu bahwasanya pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalisasikan kesehatan dan produktivitas agroekosistem, baik keragaman hayati, siklus biologis dan aktivitas biologis tanah secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang berkualitas dan berkelanjutan. Sistem pertanian organik menggunakan bahan secara alami atau menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pertanian organik salah satu upaya dengan menerapkan pertanian sistem keberlanjutan dengan menerapkan teknologi atau teknik yang pada penerapannya menyesuaikan teknologi dengan lingkungan agar ekosistem tetap berjalan serta apa adanya dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, kita akan membahas satu persatu subsistem dari usaha tadi yang saya akan paparkan. Pertama yaitu subsistem penyediaan sarana produksi. Nah, subsistem dari komoditas yang saya ambil ini ada beberapa subsistem. Pertama yaitu subsistem penyediaan sarana produksi. Penyediaan sarana produksi akan menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran mencakup kegiatan perencanaan, kegiatan pengolahan dan sarana produksi, teknologi dan sumber daya. Agar penyediaan sarana produksi ini atau input usaha tani ini memenuhi kriteria adanya ketetapan waktu, ketetapan jumlah, ketetapan jenis, ketetapan mutu, ketetapan produksi yang produk apa yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, serta ketetapan harga. Subsistem yang kedua yaitu subsistem usaha tani atau proses produksi.
mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produktivitas primer pertanian, termasuk ke dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan pemilihan bibit atau lokasi, komoditas, teknologi dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produktivitas primer. Di sini tentunya tidak ditentukan pada usaha tani yang intensif, pada sustainable atau lestari. Artinya, meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam, yaitu tanah dan air. Di samping itu juga ditentukan usaha tani yang berbentuk komersial, bukan hanya untuk usaha tani yang subsisten. Artinya, produksi primer yang akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi saja, sehingga dapat menambah nilai ekonomi dari petani itu sendiri. Nah, subsistem yang ketiga yaitu subsistem agroindustri atau pengolahan hasil. Lingkungan kegiatan subsistem agroindustri tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana saja di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produksi pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi primer tersebut. Nah, subsistem yang keempat yaitu subsistem, astagfirullahaladzim. Subsistem yang keempat yaitu subsistem pemasaran, mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri, baik dari untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama dari subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence, pada dasarnya domestik dan luar negeri. Dan subsistem yang terakhir yaitu subsistem pendukung, di mana ketika subsistem pendukung ini tidak ada, maka terjadi suatu kelangkaan atau biasa terjadi kegagalan dalam proses pemasaran. Mengapa demikian? Karena subsistem pendukung ini sangat dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu usaha tani itu sendiri. Besarnya peran komoditas pangan tersebut menjadikan padi menjadi komoditas pangan yang sangat strategis dan pembangunan pertanian. Dewasa ini bertani secara konvensional yang diterapkan petani selama ini semakin tidak menguntungkan. Biaya produksi semakin mahal atau besar akibat penggunaan bahan kimia secara terus-menerus, sehingga tanah pun menjadi tidak stabil dan mengurangi bahan-bahan organik di dalam tanah itu sendiri. Nah, gaya hidup sehat dengan slogan yang biasa kita dengar, hidup atau pertanian organik, ini sangat mendukung menjadi tren baru meninggalkan pola hidup pada pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami seperti pupuk, pestisida kimia sintesis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Gaya hidup sehat telah melembaga secara internasional yang masyarakat jaminan bahwa produk pertanian harus berkontribusi aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi, sehingga memberikan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa saya mengambil padi organik? Karena kita tahu bahwasanya negara kita, yaitu negara Indonesia ini, identik dengan tidak makan jika tidak memakan nasi. Nah, mengapa saya mengambil itu? Karena itu merupakan hal pokok bagi kita. Nah, subsistem selanjutnya, subsistem dari usaha tani saya ini akan saya jelaskan sesuai dengan materi saya.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.